Shalom, selamat pagi, salam sukacita di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 11 Juli 2025. Mari kita bersyukur oleh karena kasih dan pemberian Tuhan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan yang ada untuk boleh menikmati hari baru dengan kekuatan baru daripada Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita sepanjang hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita berdoa. Dimuliakanlah namamu Bapa di surga, Bapa yang baik, yang kami sembah siang dan malam di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup. Kepadamu Tuhan kami bersyukur pada pagi hari ini atas segala berkat kasih setia dan rahmat-Mu yang begitu luar biasa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami hendak belajar mendengarkan dan merenungkan firman-Mu akan melandasi kehidupan kami sepanjang hari ini. Layakkan kami Tuhan dan kuduskan kami sehingga ketika kami baca dan renungkan firman Tuhan ini, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, adapun bacaan kita pada pagi hari ini yaitu terambil dalam kitab Amos pasal 2 ayat 6 hingga ayat 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hukuman atas Israel. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda. Di rumah Allah mereka, padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori, yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon terbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nasir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita akan berbahagia orang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini saya akan memberikan judul Padahal. Lamba satu raya nakua moi mangkamu. Kata padahal tentu tidak asing lagi bagi kita semua. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, padahal adalah kata penghubung yang berfungsi untuk menunjukkan pertentangan antara bagian-bagian yang dirangkaikan. Sebagai contoh, Yomel menyakiti hati Sari, padahal Sari sangat mencintai Yomel. Kata penghubung padahal hendak menunjukkan pertentangan antara sikap Yomel yang menyakiti dengan sikap Sari yang mencintai. Menjadi jelaslah bahwa padahal menerangkan sebuah pertentangan. Kata padahal ini digunakan pula dalam perikop pembacaan kita. Kata ini diungkapkan berulang sehingga hendak menegaskan penekanan.
Lalu apa yang dipertentangkan dalam bacaan ini sehingga menggunakan kata padahal? Sikap bangsa Israel yang menyakiti Tuhan, sedangkan sikap Tuhan yang mengasihi dan menuntun. Pada bagian pertama ayat 6 sampai dengan 8 menerangkan bahwa sikap umat Tuhan yang jahat. Mereka menindas orang miskin, menginjak-injak orang yang lemah, ketidakadilan, hawa nafsu yang melanggar kekudusan, mabuk-mabukan serta merampas milik orang lain. Perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan, sikap yang sangat bertentangan dengan sikap Tuhan yang telah dinyatakan kepada mereka. Pada bagian yang kedua, yaitu ayat 9 sampai dengan ayat 11, digambarkan bagaimana kasih Tuhan yang mengalahkan para musuh, menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Namun kasih Tuhan itu tidak mereka respon dengan sikap yang sejalan. Mereka justru melakukan sikap yang bertentangan padahal Allah telah mengasihi mereka. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya bagi kita semua. Lalu bagaimana dengan respon kita? Apakah kita mau sejalan dengan kasih-Nya atau justru bertentangan dengan melakukan kejahatan? Kita semua diajak untuk hidup dalam kasih Tuhan, bukan sebaliknya. Melakukan kejahatan, cinta Tuhan bagi kita hendaknya direspon dengan mencintai juga, bukan menyakiti Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan pada saat ini. Mengajak dan mengingatkan kami untuk bagaimana kami harus taat dan mencintai Tuhan dalam kehidupan kami, karena begitu besar kasih Allah bagi kami, sehingga Kau rela mengorbankan diri-Mu mati di kayu salib karena dosa-dosa kami. Sebagai respon kami untuk terus mau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyenangkan dan menyelamatkan kami. Roh Kudus-Mu akan memeteraikan firman ini dalam kehidupan setiap kami yang mendengarkan firman ini, sehingga dalam menjalankan kehidupan ini yang Tuhan masih berikan bagi kami, terus kami hidup taat, hidup mencintai Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, dan menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami serahkan untuk seluruh keberadaan hidup kami sepanjang hari ini, jemaat Tuhan dimanapun mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, biarlah mereka terus hidup dalam firman Tuhan, menjadikan Tuhan Yesus sebagai pemimpin kehidupan mereka masing-masing. Apapun usaha profesi yang kami jalankan saat ini, Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat gereja kami serahkan dalam kasih Tuhan, biarlah jemaat kami senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Kami terus juga berdoa buat semua program yang sedang dijalankan saat ini, biarlah pimpinan dan penyertaan Tuhan terus nyata. Dan terus kami setia di dalam mengikut Tuhan. Allah Bapa di surga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati semua tugas yang dijalankan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Dan biarlah mereka terus ada takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas yang ada, dan biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Terpujilah nama Bapa di surga. Inilah syukur dan doa kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini dari Jemaat Laharoi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.